Bab 1641 Teloneli Charge. Aku tahu, pada akhirnya kamu akan mengambil langkah ini. Baik Tianzu dan Dimi menghela nafas dan melambaikan tangan mereka dengan ringan. Segera, saya melihat angin sepoi-sepoi bertiup melintasi langit dan 50 juta biksu di pengadilan surgawi Chu Agung. Dunia, seolah-olah pada saat ini, berubah menjadi keheningan. Angin berhenti bertiup, dan daun-daun yang berguguran membeku di udara. Biksu surga, kecuali Ye Chen, semuanya dipenjara dan ditahan, tidak bisa bergerak. Dulu kamu menjaga jalan untukku, tapi hari ini aku akan diganti. Ye Chen berbalik, mengenakan bendera pertempuran Dacu, membawa pedang besi di punggungnya, dan berjalan menuju bagian luar gunung dengan langkah tua, punggungnya suram dan bungkuk. Orang-orang di Tianting menyaksikan, mata merah muncul di mata mereka, tidak dapat bergerak atau berbicara, hanya air mata panas yang memenuhi rongga mata. Firasat buruk sebelumnya akhirnya menjadi kenyataan. Ye Chen menjaga kecepatannya dan melambaikan punggungnya ke Tianting. Dia akan mati, tapi akan sangat berharga untuk mati. Sebab dan akibat yang disebutkan oleh Tianzu di Mimi mengacu padanya. Dia adalah Kaisar Chu Agung. Pengadilan surgawi didirikan karena dia, dan dia serta semua orang di pengadilan surgawi memiliki sebab dan akibat. Batas waktu 9 hari telah tiba, dan dia tidak bisa lagi tinggal di Tiansu. Dia hanya bisa pergi, dan kepergiannya akan mengurangi campur tangan sebab dan akibat pada langit dan bumi, dan dengan demikian memperpanjang batas waktu yang harus dihindari langit. Dia melihatnya dengan sangat jelas. Apa yang dia perjuangkan adalah waktu. Bahkan jika itu hanya hari yang singkat, pengadilan surgawi mungkin akan membawa Dacu kembali. Tenggat waktu semakin dekat, kematian dini dan kematian terlambat semuanya adalah satu kematian. Keluar kali ini tidak lebih dari berangkat lebih awal. Benar saja, ketika dia keluar dari langit, alam semesta di area terlarang menjadi sunyi, dan interferensi kausal melemah. Dan saat dia keluar dari langit, kurungan dunia juga dilepaskan. Dan semua biksu di istana surgawi melanjutkan tindakan mereka. Ye Chen, kau brengsek, kau tidak menepati janjimu. Xie Yun mengutuk dan yang pertama menyusul. Kamu mengatakan bahwa kamu akan menyatukan pengadilan surgawi untuk bertarung. 50 juta biksu di pengadilan surgawi Chu Agung meraung, dan mereka semua mengejar mereka pada saat yang sama. Para biarawan di pengadilan surgawi tidak takut akan pertempuran, dan tidak ada yang takut mati. Bahkan jika mereka akan mati, mereka akan menyerang bersama. Tapi Ye Chen mengingkari janjinya, meninggalkan Great Chu Heavenly Court, dan memulai jalan yang tidak bisa kembali sendirian. Mereka ingin mengikuti jejak Ye Chen, sama seperti mereka membantunya memasuki Beizhen Changyuan di masa lalu. Namun, ketika mereka bergegas ke mulut Tiansu, 50 juta orang terhalang oleh penghalang tak terlihat, dan tidak ada yang bisa menerobos. Dia menyerah sebab dan akibat, dan menyelamatkanmu. Jangan sia-siakan niat baiknya. Kata-kata berkabut Tianzu terdengar. Persetan dengan karma, biarkan kami keluar. 50 juta biksu di pengadilan surgawi Chu Agung berteriak serempak. Tianzu Dimi diam-diam menggelengkan kepalanya dan menutup telinganya. Para biksu di pengadilan surgawi mengutuk dengan marah, mengorbankan alat sihir, menggunakan kekuatan supernatural, membakar sumbernya, dan membombardir penghalang dengan putus asa. Saat ini, saya menyadari mengapa Ye Chen pergi sendirian. Ini mengulur waktu untuk mereka. Dacu akan kembali. Dia tidak sabar. Dia hanya berharap mereka bisa menunggu. Keluarlah, seseorang telah keluar. Ada suara berisik di luar gunung, dan ketika dia melihat Ye Chen, dia terkejut. 7 tua, Queen Yu, Xiao Yuan Huang dan yang lainnya hendak bergegas, tapi mereka ditahan oleh seseorang di belakang mereka. Orang tua Zundi yang sedang memancing, dan dia memberlakukan larangan. Keempat prajurit kaisar, apalagi sekelompok orang suci, bahkan tingkat kuasi kaisarnya yang lalu, juga musnah. Lalu, apakah itu Ye Chen? Bagaimana dia bisa menjadi manusia? Gitu tua, umurnya akan segera berakhir, tidak ada bedanya dengan kematian. Tangkap yang hidup. Feng Xian tersenyum tipis berbaring di singgasana, dengan santai memutar cincin di jari gioknya.
Gitu kata-kata itu jatuh. Pasukan dari 4 klan melonjak seperti samudra luas, menyapu langit, mencoba menelan orang itu. Bunuh! Ye Chen meraung, mengeluarkan pedang besi di punggungnya, dan bergegas dengan goyah sepanjang jalan. Setiap orang yang menonton adegan ini tersentuh. Dia hanya manusia biasa, dan dia masih buta. Umurnya akan segera berakhir, dan waktunya sudah dekat, namun dia ingin buru-buru membunuhnya. Dibandingkan dengan pasukan dari 4 ras, dia sekecil kerikil. Apakah semua Saint Physiques gitu kuat? Tubuh tua Tian Zudimi bergetar, dan dia tidak tahan untuk melihat lagi. Ah! 50 juta orang di pengadilan surgawi meraung dengan darah dan air mata, meraung histeris dan menabrak penghalang dengan gila-gilaan. Itu adalah Ye Chen, penguasa suci surga, Kaisar Chu Agung, yang masih sangat kesepian dalam pertempuran terakhir. Tuan, aku ingat, Xian ingat. Reinkarnasi Xian mendesis, wajahnya penuh air mata. Cahaya ingatan peri itu akhirnya menyatu dengan laut ilahinya, membangkitkan kehidupan masa lalu dan masa lalu. Tapi betapa kejamnya Tuhan, saat aku terbangun dari mimpi itu, hatiku semakin sakit. Tuannya, Ye Chen, yang dia cintai, sekarang mengenakan bendera pertempuran Great Chu, memegang pedang besi berkarat, menyeret tubuh lamanya, dan menyerang sendirian. Kamu Chen, kamu bilang kamu akan menikah denganku. Suara mendesis ini membawa kesedihan dan kelembutan kuno seorang wanita. Namun teriakannya tidak menghentikan sosok pria itu. Pria tua itu bergegas menuju lautan yang gelap gulita. Pendahulu Ekaristi, jika kamu memiliki roh di langit, bantulah yang lebih muda untuk menyelesaikan tugas terakhir ini. Ye Chen serak, menangis dan memohon. Singkatnya, langit bergetar, dan miliaran guntur bergemuruh. Dalam kegelapan, sepertinya ada kekuatan misterius yang diilhami. Tulang suci Chen Zan, yang telah diam selama 100 tahun, juga bersinar terang pada saat ini, dan sosok yang pantang menyerah meraung ke arah langit. Saat dia menyerang, wujudnya berubah, pinggangnya yang bungkuk diluruskan. Helaian rambut seputih salju berubah menjadi hitam. Matanya yang buta juga tampak cerah kembali. Kembali ke cahaya. Tian Zudimi mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Kuartet itu juga terkejut. Tidak ada yang tahu mengapa Ye Chen mengalami perubahan seperti itu. Yang saya tahu adalah bahwa di antara alisnya, pola suci kuno perlahan-lahan ditarik, dan pupilnya berubah menjadi emas. Yang dia tahu hanyalah pedang besi di tangannya telah berubah menjadi tombak, dan pakaian biasa yang dia kenakan telah berubah menjadi sepasang baju besi. Yang saya tahu adalah bahwa manusia tampaknya telah berubah menjadi dewa perang, dengan aura yang mendominasi melonjak ke langit. Warna langit dan bumi berubah, dan langit di atas tentara kaisar mewujudkan langit yang luas, dan bintang-bintang bersinar dengan cahaya keemasan. Saat cahaya kembali, dewa perang telah kembali, seperti gips emas dengan cahaya suci, lebih menyilaukan dari senjata kaisar. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya salah. Terlalu banyak orang yang menggosok mata. Adegan ini benar-benar aneh. Berubah menjadi nirvana. Orang-orang tua itu menatap dengan kaget, tapi lompatan pada periode ini terlalu besar. Meminjam kekuatan tubuh suci. Tian Zudimi sedikit menyipitkan matanya, tulang suci Chen Zan sedang pulih. Jelas manusia, mengapa ada paksaan yang gitu kuat? Ekspresi leluhurnya dari 4 klan berubah, merasakan tekanan itu adalah getaran dari lubuk jiwa. Bunuh, bunuh dia. Feng Xian berdiri dan dengan panik mengayunkan pedang pembunuh. Dia adalah satu-satunya dari banyak musuh Ye Chen yang masih hidup. Mengetahui bahwa Ye Chen penuh dengan variabel, dia tidak sabar untuk mengeluarkan pembunuhan itu. Memesan. Bunuh. Ye Chen meraung seperti guntur abadi, mengguncang langit abadi. Nenek moyang Ekaristi, yang memiliki roh di langit, mendengar tangisannya dan membantunya kembali ke kejayaannya dan muncul kembali di puncaknya. Biaya kesepian juga harus menjadi biaya terakhir, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan. Dia akan jatuh di tahun-tahun berikutnya. Bab 1642 Pertarungan 1 lawan 1 melawan 4 klan. Bunuh dia. Pasukan dari 4 klan bergegas ke arah mereka, berteriak serempak, dan peta kekuatan magis dan senjata sihir tersebar di seluruh langit.
Bunuh. Ye Chen mengayunkan tombak besar dengan satu pukulan. Orang-orang kuat dari 4 klan yang baru saja bergegas maju jatuh berkeping-keping. Tubuh mereka roboh, jiwa mereka hancur, dan mereka dibunuh secara paksa. Zuzi, jangan bunuh aku dulu. Seorang raja suci dari klan dewa datang dengan mengendarai kereta, memegang pedang di tangannya, dan menikam Ye Chen. Keluar. Ye Chen mengangkat tombaknya sebagai tongkat, dan menghancurkan kereta kuno dengan satu tombak. Raja suci ras dewa terbang melintasi titik di tempat. Sebelum dia bisa menghentikan sosoknya, Ye Chen menginjak itu dengan telapak kakinya, diinjak-injak menjadi lumpur darah. Pada saat yang sama, Raja Suci dari klan iblis telah melangkah ke langit, mendesak segel sihir gelap, dan Ling Tian menekannya. Itu adalah prajurit suci agung yang menakutkan, memancarkan udara buas diukir dengan rune kuno, dan seberat gunung raksasa. Ye Chen berteriak dengan keras, tidak mengelak atau bertahan. Dia melawan dengan tubuh sucinya, dan masih menghancurkan segel sihir dengan tombaknya. Raja suci dari ras iblis menderita serangan balik, tubuh iblisnya meledak, dan dia mundur. Setiap langkah yang dia ambil akan menghancurkan kehampaan. Ye Chen mengamuk, dan Ling Tian langsung menebas dengan tombak. Dua raja suci dari klan Yao dan klan Phoenix bergandengan tangan, dan bersama-sama mengaktifkan cermin ajaib menyapu cahaya ilahi nirwana. Ye Chen kewalahan, dan lautan dewa emas bergegas ke arahnya dengan visi kekacauan, menenggelamkan cahaya ilahi, dan menelan dua raja suci. Hanya dalam 1 atau 2 saat, 4 raja suci dari 4 klan dipenggal satu demi satu, dan hati para penonton bergetar kaget. Itu terlalu mendominasi. Feng Xian, ambil hidupmu. Ye Chen meraung sepanjang jalan, menari tombak perang dengan liar, membuka dan menutup menatap semua orang. Korbankan dan bunuh dia, hancurkan dia. Wajah Feng Xian muram, sambil mundur, dia mengayunkan pedangnya dan menunjuk ke arah Ye Chen. Dia takut lagi, takut pada Ye Chen, orang gila. Kecelakaan ini terlalu sulit untuk dibunuh, dan dia bisa melakukan terlalu banyak hal yang mustahil. Arai pengetahuan Sutian berdengung, satu demi satu menghidupkan kembali kekuatan ilahi mereka, ditujukan pada Ye Chen, dan menyapu serangkaian nirwana. Langit luas telah menjadi rapuh, tertusuk dan hancur, barisan pembunuh terlalu kuat, dan kekuatannya sangat menghancurkan. Ye Chen tidak takut, dia menginjak Taiksu, dia berada di langit, kekuatan tempurnya luar biasa, dan kecepatannya bahkan lebih luar biasa, seperti cahaya keemasan. Banyak formasi pengetahuan Sutian tidak dapat mengimbangi kecepatannya. Darah berceceran, dan pasukan dari 4 klan mengalami bencana, mereka dibunuh oleh keluarga mereka sendiri, meledakkan satu demi satu, dan gambarnya berdarah. Orang bijak dari 4 klan mendengus dingin, masing-masing memimpin pasukan mereka, dan melintasi langit, mengendarai kereta, menyapu awan dan kabut. Momentum mereka luar biasa, jumlah mereka tidak kurang dari 100, dan pertempuran itu berlangsung sangat besar. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Ye Chen meraung dengan marah, mengambil langkah ke seberang, dan menghancurkan dengan tombaknya. Seorang suci agung dibunuh oleh tombak. Kuasi. Kekuatan tempur Kaisar Kuasi. Para biksu Sifang terkejut. Orang bijak yang hebat. Dia dicincang dan dibunuh secara langsung. Biksu tua itu juga terkejut, dan tubuh tuanya tidak bisa menahan gemetar. Kekuatan silsilah fisik suci masih seburuk itu. Di langit Tianzu di Mimi juga menghela nafas. Biarkan kami keluar. 50 juta biksu di pengadilan surgawi masih meraung, suaranya seperti guntur, dan langit terguncang. Kaisar Chu menyerbu sendirian, tapi mereka hanya bisa menonton tanpa daya, dan semua orang berubah menjadi orang gila. Tianzu Dimi tidak tergerak, dan hanya menjentikkan tangannya dengan ringan. Penghalang tak terlihat bergetar sedikit, orang tidak keluar. Tapi cahaya peri terbang keluar. Itu adalah kuali yang kacau dan senjata ajaib kelahiran Ye Chen. Kuali ilahi berdengung, menghancurkan jalan berdarah, dan tergantung di atas kepala Ye Chen. Dalam pertarungan terakhir sang master, senjata ajaib Natal juga menjadi gila. Sederhana dan alami, itu memanifestasikan niat membunuh. Dunjia Tianzi memanifestasikan
mengatur dirinya sendiri, menjalin suara jalan, dan mengubah banyak penglihatan kuno untuk melindungi tubuh suci Ye Chen. Udara kekacauan juga menyembur keluar dari kuali, dan setiap helai seberat gunung, menyatu dengan lautan emas para dewa, menghancurkan langit dan bumi. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Ye Chen mendukung dunia yang kacau lagi, dan bergegas ke langit, membentuk sosok dan dihancurkan menjadi kabut darah. Patung tingkat bijak bergegas maju, melakukan teknik rahasia, dan melakukan teknik pembunuhan, berniat memusnahkan Ye Chen dan mengirimnya ke Jiwyu. Pelindung Chaos Cauldron menghancurkan cahaya ilahi dengan satu pukulan. Ye Chen membunuhnya dalam sekejap, dan meraih tangan emas itu secara horizontal. Kepala orang bijak dicabut di tempat, dan roh primordial tidak dapat lepas dari kepunahan. Remehkan dia, Tuhan. Klan dengan teriakan dingin, dan ingin menggunakan senjata kekaisaran untuk membunuhnya, tapi dihentikan oleh 3 lainnya. Aku ingin melihat seberapa besar kekuatan yang masih dia miliki. Nenek moyang Yaozu mendengus dingin, wajahnya ganas dan jahat. Itu hanya kekuatan tubuh suci, tidak perlu menggunakan tentara kaisar. Nenek moyang klan Phoenix tersenyum tipis, senang melihatnya. Immortal membunuh. Dengan kuali yang kacau tergantung di kepalanya dan alaut yang kacau di bawah kakinya, kekuatan dan pengaruhnya memandang rendah dirinya. Hentikan dia, desis Feng Xian, Meski jaraknya masih jauh, dan ada 4 artefak kaisar untuk melindunginya, dia masih takut dan mundur lagi, dan hatinya bergetar. Pembangkit tenaga dari 4 ras itu seperti air pasang seperti laut memicu gelombang yang bergolak. Ye Chen bergegas sepanjang jalan, bermandikan cahaya suci dan darah. Dia bertarung seperti orang gila, setiap tetes darah suci membara, dan setiap jengkal tubuh suci memuntahkan energi. Ini adalah tugas terakhirnya, dan juga pertempuran terakhirnya. Bahkan jika dia mati, dia tidak dapat mencemarkan nama baik leluhurnya. Melihat ke bawah ke langit yang luas di lautan yang gelap gulita, dia yang mengenakan baju perang emas sangat menyilaukan dan cerah. Kerumunan orang membuatnya kewalahan berkali-kali, tapi dilarikan keluar berkali-kali, dan satu demi satu orang menyerbunya, tapi mereka dibunuh satu persatu. Dari lebih dari 10 juta cultivator es dari 4 ras utama, tidak satu pun dari mereka yang dapat menghalangi jalannya, dan mereka dikalahkan olehnya sendirian. Darah menodai dunia merah, anggota tubuh yang patah dan lengan yang patah, dan pecahan artefak magis jatuh di seluruh langit, berubah menjadi debu sejarah. Di belakangnya ada segunung mayat dan lautan darah. Orang-orang suci agung berdarah ke langit, dan raja-raja suci bergegas ke dunia bawah. Seberapa kuat Ekaristi? 10 juta biksu tidak bisa menghentikannya pergi sendirian, keterkejutan berlanjut. Garis keturunan yang berdiri bahu-membahu dengan kaisar adalah mitos. Gengsi tubuh suci kuno semuanya tercipta. Orang-orang tua itu menarik napas dalam-dalam, darah mereka mendidih. Dalam gelombang diskusi, suara gemuruh dimusnahkan. Para biksu dari 4 klan berhenti menyerang dan berkumpul menjadi satu kelompok besar. Mata mereka penuh ketakutan, mereka memandang Ye Chen dengan ketakutan, dan bahkan memegang pedang tangannya tidak bisa menahan gemetar. Antara langit dan bumi, satu-satunya yang tersisa adalah suara Bang-Bang. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda akan menyadari bahwa itu adalah suara orang berjalan. Mungkin tubuh orang itu terlalu berat, seberat gunung, sehingga setiap kali telapak kakinya jatuh, tanah bergemuruh. Itu adalah Ye Chen, penguasa suci surga, Kaisar Chu Agung. Di tengah pasir kuning yang berterbangan dan angin darah yang menderu-deru, dia membawa tombak berlumuran darah dan berjalan selangkah demi selangkah, dengan darah berterbangan di rambutnya, dan bendera perang Chu yang dia kenakan juga berteriak di langit. Roh jahatnya sangat mengerikan, seperti dewa perang yang menaklukkan semua alam, dan seperti dewa iblis yang melahap langit dan menghancurkan bumi. Di tanah berdarah yang penuh dengan pedang patah dan tombak perang, keberadaannya tampak seperti matahari yang cerah dan menyilaukan. Melihat keempat klan itu lagi, lebih dari 10 juta biksu semuanya mundur. Ketika Ye Chen maju selangkah, mereka mundur selangkah, mereka semua takut dibunuh, tapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk menemui garis depan.
Gambar macam apa ini? Dan kekuatan macam apa itu? Lebih dari 10 juta biksu mundur secara kolektif oleh satu orang. Kuartet kaget. Adegan ini akan dihapus dan dipuji oleh dunia, dan akan menjadi legenda abadi. Mata para biarawan di pengadilan surgawi lembab, dan sosok kabur dari belakang Gitu agung dan suram. Bunuh aku. Wan Qian Ningji akhirnya terganggu oleh omelan Feng Xian, dan memerintahkan 4 klan untuk menyerang. Hanya saja perintahnya tidak berjalan dengan baik, dan tidak ada yang mematuhinya. Bunuh aku. Patriark dari 4 klan berbicara, suaranya seperti guntur, agung dan dingin, mengguncang langit. Tentu saja, perintah tertinggi mereka tidak mudah digunakan. Lebih dari 10 juta biksu, dari orang bijak hingga kaisar, semua orang ketakutan dengan berita itu, dan dibunuh oleh dewa perang, membunuh mereka hingga pingsan. Bajingan. Nenek moyang Yaozu sangat marah dan datang dari langit. Bunuh. Nenek moyang ras iblis, ras dewa, dan ras Phoenix juga berangkat untuk menyerang dan membunuh bersama melintasi langit. Tikus. Ye Chen mengayunkan tombaknya dan membunuh di langit. Bab 1643 Dewa Perang di Hari Kiamat bertempur lagi, dan suara gemuruh itu seperti guntur, mengguncang langit. Di satu sisi adalah patriark dari 4 klan, kaisar kuasi kaisar asli, yang memiliki garis keturunan warisan, dan semuanya adalah raksasa yang kuat di satu sisi. Di satu sisi, itu adalah tubuh suci kuno, tapi sebenarnya itu adalah makhluk fana, yang telah meminjam kekuatan leluhurnya dari tubuh suci, tapi luar biasa. Pertempuran itu tragis dengan satu pukulan bertabrakan, darah menghujani. Potongan-potongan langit berwarna darah runtuh, penampakan kepunahan sering muncul, bintang-bintang sekarat, dan matahari yang terik juga kehilangan cahayanya. Semua orang mendongak termasuk para penonton, pasukan dari 4 klan, para pembudidaya pengadilan surgawi dan eksekutor surgawi. Sungguh pemandangan yang luar biasa bagi satu orang untuk memilih 4 kuasi kaisar. Langit luas ditutupi oleh setan dan lautan darah, darahnya seperti hujan, dan cahaya langit seperti cahaya kiamat. 4 kuasi kaisar sama ganasnya dengan iblis bermandikan darah suci, dan berulang kali memukuli tubuh suci kuno Ye Chen berkeping-keping. Ye Chen kuat dan mendominasi, hanya menyerang tapi tidak bertahan, hanya membunuh tapi tidak bertahan. Demikian pula, dia juga bermandikan darah dari 4 kuasi kaisar, seperti dewa perang, dan seperti orang gila, menyerang terlepas dari biayanya. Semangat juangnya tak terkalahkan, menunjukkan kekuatan seorang kaisar yang mendominasi. Wajah keempat kaisar semu berubah, dan mereka tidak tahu dari mana asal roh jahat Ye Chen. Ini hanya dapat benar-benar dimiliki jika dia telah berperang melawan kaisar. Keadaan perang Ye Chen jauh di luar imajinasi mereka, dan serangan tertinggi itu sangat menghancurkan. Ini juga karena fakta bahwa mereka berada di surga dan 10.000 domain. Jika mereka berempat ditempatkan di Dacu, mereka bahkan mungkin tidak dapat menahan pukulan dari Ye Chen. Setelah berperang melawan kaisar dan membantai kaisar, itu adalah kehormatan tertinggi dan pemahaman tertinggi. Dia telah mencapai puncak lorong. Bahkan jika dia adalah kaisar semu, sulit untuk memecahkan misterinya. Dia tidak lagi tahu rasa sakitnya, dan akhirnya sudah dekat, pertempuran terakhir telah terlihat melalui hidup dan mati, dan itu akan berakhir dengan kemuliaan. Keadaan pikirannya berubah lagi, dan ada jejak kekuatan misterius dalam serangan itu, dan dia hampir melumpuhkan Kaisar Zun dengan satu pukulan. Orang aneh macam apa dia? Keempat kuasi kaisar mengertakkan gigi, wajah mereka terdistorsi dan menakutkan. Vitalitas ulat Ye Chen membuat mereka ingin menjadi gila, dan mereka dipukuli dengan sangat menyedihkan dalam barisan 4 lawan 1. Bagaimana ini mungkin? Mata para biksu dari 4 ras menonjol dan pupil mata mereka menyempit penuh ketidakpercayaan. Itu kaisar semu. Masih ada 4 tapi mereka kalah dari Ye Chen sendirian. Alih-alih bisa menekan mereka, mereka dipukuli habis-habisan. Rekor tubuh suci harus menjadi yang terbaik di masa lalu dan sekarang. Si Fang terus berteriak dengan takjub, dan jantungnya berdetak kencang. Pahlawan dunia.
Ada terlalu banyak pembudidaya wanita, air mata mengalir di mata mereka, dan mereka sangat cocok dengan pahlawan di hati mereka. 1 pik dan 4 masih berada di atas angin. Gengsi fisik Sein kuno tidak salah. Pelayan tua itu menghela nafas. Kamu Chen, bahkan jika kamu mati, apakah kamu masih harus menanggungnya sendiri? 50 juta biksu di surga menyaksikan dengan air mata mengalir di wajah mereka. Melihatnya, aku tidak bisa tidak mengingat punggung yang pantang menyerah. Mata Tianzu penuh dengan nostalgia. Dewa Perang Xingtian. Dimi tersenyum dengan perubahan, seolah mengingat sesuatu yang lama. Matanya yang tua masih sedikit linglung. Dewa Perang yang sama, tapi juga Dewa Malapetaka yang sama. Tianzu tidak bisa menahan nafas dan perlahan menutup matanya. Gitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia melihat sesosok berdarah jatuh dari langit, membuat lubang yang dalam ke bumi yang berdarah. Setelah itu, 3 sosok jatuh satu demi satu, darah memercik ke seluruh langit, dan tanah berguncang dan terbelah inci demi inci. Formasi 4 lawan 1, 4 kuasi kaisar, kekalahan telak. Ye Chen juga terluka parah, tubuh sucinya yang kuat hampir cacat, dengan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya, otot dan tulangnya terbuka, ternoda darah suci, dan setiap selokan berdarah mengejutkan. Kayu putih berlumuran darah, dan kuali dewa berdengung, seperti dia, menyatu dengan roh jahat yang mengerikan, dan mereka bertiga juga membunuh sampai gila. Feng Xian, ambil nyawamu. Ye Chen meraung seperti guntur, memegang tombak perang, menyeret tubuhnya yang berdarah, dan membunuh Feng Xianer, ingin membunuh musuh ini sebelum mati. Berhenti. Hentikan dia, berikan aku segalanya, hentikan dia, Feng Xian mendesis, mundur berkali-kali. Ketiga klan semuanya mundur, hanya orang bijak dari klan Phoenix yang melangkah maju dengan gigi terkatup. Ada lusinan dari mereka, semuanya memiliki senjata pembunuh besar yang tergantung di kepala mereka. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Ye Chen datang untuk membunuh, dan orang bijak agung yang bergegas ke depan ditampar dengan telapak tangan, dan jeritan itu diselamatkan. Orang suci besar lainnya membakar esensi mereka dan mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan senjata ajaib mereka. Kuali ilahi bergetar dan menjadi sebesar gunung, berdiri di tanah, bertabrakan sepanjang jalan, dan prajurit suci yang agung itu hancur berkeping-keping. Ye Chen memasuki formasi musuh tanpa trik apapun. Dia mengayunkan tombaknya, dan ketika dia jatuh, seorang bijak agung berdarah ke langit. Sebuah jalan berdarah terbunuh, dan dia bergegas ke langit kosong tempat Feng Xian berada, menghalangi keheningan. Leluhurnya, selamatkan aku. Feng Xian berteriak nyeri, memanggil Phoenix dan juga memanggil leluhurnya klan Phoenix. Hutang darah dibayar dengan darah. Ye Chen mengangkat tombak berlumuran darah. Itu adalah pukulan yang mendominasi, menggabungkan ribuan teknik rahasia, cukup untuk membelah dunia, dan itu adalah serangan puncaknya. Dengan jatuhnya tombak ini, keluhan dan kebencian selama berabad-abad antara dia dan Feng Xian akan benar-benar berakhir. Abu menjadi abu menjadi abu. Langit kosong meledak dan berubah menjadi tanah kekacauan. Namun, sebelum tombak itu benar-benar jatuh, cahaya langit yang padam ditembakkan dari samping, membawa kekuatan-kekuatan penghancur, menembus langit sepanjang jalan. Itu adalah cahaya peri yang disapu oleh senjata kekaisaran. Nenek moyang suku Phoenix mengaktifkan tentara kekaisaran dan mengaktifkan cermin Phoenix yang akan menghancurkan dunia. Engah. Darah suci segera terciprat, dan Ye Chen menembus tubuh suci dengan pukulan, dan jatuh ke langit, dan tanah hancur dan bergolak. Chaos Cauldron berdengung, dan sulit untuk menghentikan senjata kaisar. Cahaya ilahi dimusnahkan, dan tombak berlumuran darah juga terbang secara horizontal, menusuk miring ke tanah. Tekan untukku. Leluhurnya dari klan iblis yang telah dikalahkan sebelumnya juga naik ke langit virtual, dan memindahkan manikzi ajaib kaisar iblis. Mati. Nenek moyang Yao Zhu ganas, amarahnya seperti guntur, dan dia menghidupkan kembali Tianwu, senjata kaisar Yao Zhu. Kekuatan kekaisaran tiba-tiba muncul, dan langit serta bumi dihancurkan. Dia didesak oleh dia dan menutupi Ye Chen. Tarik dan bunuh. Nenek moyang klan dewa berteriak dengan marah, menuangkan mana ke dalam senjata kaisar,
Pedang Dewa Surgawi, menghidupkan kembali tentara kaisar dan kekuatan kaisar. Gitu Ye Chen bangun. Dia dihancurkan oleh 3 tentara kaisar, dan tubuhnya terhuyung-huyung. Tulang suci yang kuat pecah satu demi satu. Pantang menyerah. Dia mengorbankan darahnya untuk asal-usul Ekaristi, menegakkan pinggangnya dengan tiba-tiba, dan darahnya melonjak ke langit. Bunuh. Dengan raungan dari jiwa, dia bergegas ke langit, menjatuhkan pedang Dewa Surgawi dengan satu kepalan tangan, dan membalik pot Tiansen dengan telapak tangannya. Dia ditendang dan ditendang ke langit. Gambar ini melanggar hukum, dan para biksu dari seluruh dunia terlihat membatu. Itu prajurit kaisar. Mereka adalah 4 prajurit kaisar Dao tertinggi. Instrumen natal kaisar semuanya terbuat dari besi dewa yang tidak duniawi. Menggabungkan cara kaisar, tidak ada seorang pun di bawah kaisar yang berani mengguncangnya. Sayangnya, Ye Chen berhasil mengguncang prajurit kaisar dengan tangan kosong. Langit di 3 arah meledak, dan runtuh di bawah tekanan senjata kekaisaran yang terbang, dan bahkan cahaya kaisar sangat redup. Tapi masih ada senjata kekaisaran yang berdengung. Itu adalah cermin Phoenix dari klan Phoenix, yang menyapu cahaya peri dan menembus Ye Chen untuk kedua kalinya. Ye Chen jatuh ke dalam kehampaan lagi, dan langit dipenuhi dengan darah suci. Kali ini, wujudnya berubah, pola suci di antara alisnya perlahan menghilang, dan helai rambut hitam berlumuran darah berubah menjadi seputih salju dan keemasan. Matanya juga kehilangan cahaya. Energi kematian melonjak, memusnahkan cahaya abadi dari tubuh suci. Dia menjadi tua, dan nafas biksu menghilang, dan dia menjadi fana lagi. Tangkap yang hidup untukku. Melihat kekuatan bertarung Ye Chen menghilang, Feng Xian di belakang meraung seperti anjing gila, tanpa sedikit pun terlihat seperti seorang putri. Tangkap mereka hidup untukku. Nenek moyang dari 4 klan juga meraung, dengan rambut acak-acakan seperti setan. Hari ini, ke-4 klan kehilangan muka semua karena Ye Chen. Bahkan jika dia akan mati, mereka tidak akan melepaskannya, dan mereka ingin memakukannya ke tiang batu, sehingga mereka dapat menghilangkan kebencian mereka. Tentara dari 4 klan mengepung mereka dari segala arah, tapi mereka semua mendekat dengan hati-hati, karena mereka terlalu takut pada Ye Chen. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen yang tua bangkit dengan susah payah, dan bangkit dengan terhuyung-huyung. Mata tuanya mendung dan kacau, tanpa penglihatan atau cahaya. Pertempuran terakhir dari kilas balik akhirnya akan segera berakhir. Di tengah angin yang menderu-deru, dia hampir jatuh, dan dengan satu-satunya tangan yang tersisa, dia mengibarkan bendera pertempuran dacu tinggi-tinggi. Pasir kuning berkibar dan bendera perang berkibar. Dia seperti monumen tua, yang akan berdiri sampai akhir hayatnya. Sepotong dunia ini, pada saat ini, berubah menjadi ketenangan. Semua orang melihat Ye Chen. Waktunya telah tiba. Chu Xuan, Chu Ling, aku merindukan kalian semua. Bibir Ye Chen bergetar. Kata-katanya gitu serak sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara. Matanya yang lelah dan buta sepertinya bisa melihat 2 sosok cantik itu. 7 tua. Kui Niu dan yang lainnya meraung, mencoba untuk bergegas, tapi ditahan dengan erat oleh lelaki tua pemancing itu. Tidak bisa bergerak. Mengapa? Tian Zhu Dimi juga menghela nafas, menoleh, dan tidak tahan untuk melihat lebih jauh. Ah! Para biksu di pengadilan surgawi meraung, jumlahnya dikaburkan oleh darah dan air mata, dan mereka semua menjadi gila dan bergegas ke penghalang langit. Mengapa? Hanya ada suara penyesalan di dunia, dan penuh dengan kesedihan. Dewa perang kiamat akhirnya tiba di akhir hidupnya, dan akan berubah menjadi debu sejarah seiring berjalannya waktu. Apa yang dia tinggalkan ke dunia hanyalah sepotong mitos yang dikenal sebagai legenda, yang telah diturunkan dari generasi ke generasi oleh generasi mendatang. Ledakan. Dalam ribuan keheningan, suara menggelegar tiba-tiba terdengar. Suaranya sangat keras hingga mengguncang seluruh langit dan 10.000 domain. Aura yang disebut dacu menyebar tanpa batas melintasi langit. Bab 1644 Return of Great Chu. Apa yang terjadi? Dari mana ledakan itu berasal? Suara-suara terkejut muncul di mana-mana, melihat ke kiri dan ke kanan, tidak tahu dari mana suara itu berasal.
Mungkinkah klan besar lain telah membuka blokirnya? Bahkan jika klan besar membuka blokirnya, gerakan ini terlalu besar. Mata tua orang tua itu berkilat dengan makna yang dalam. Napas macam apa yang gitu kuno? Para patriark dari 4 klan mengerutkan kening, merasakan jantung berdebar bahkan dalam pikiran Kaisar Zun. Perasaan yang telah lama hilang. Tianzu dan Dimi tersenyum, dan mereka berdua menatap Misty. Sekte surga akhirnya kembali. Itu adalah perpaduan darah dan air mata, raungan dari jiwa, dan emosi yang telah ditekan selama 300 tahun pecah dalam sekejap. Mereka memanggil Kaisar Chu Agung. Hanya Kaisar 9 Chu Agung yang bisa menyelamatkan Ye Chen dari bahaya. Dia akan mati. Di pasir kuning, mata keruh Ye Chen basah oleh air mata. Seolah-olah dia kekurangan oksigen, napasnya berubah dari lambat menjadi cepat. Dalam kegelapan, sepertinya saya telah melihat gunung dan sungai yang besar. Tianting bertahan hingga akhir, dan akhirnya membawa Dacu kembali. Pertempuran terakhirnya memenangkan sinar fajar. Terlambat akan berubah, bunuh. Nenek moyang Yaozu mendengus dingin, dan menebas Ye Chen dengan telapak tangannya seperti pisau ajaib. Kamu menggertakku, Dacu Wuren. Terdengar suara dingin, dan telapak tangan emas menepuk dari langit yang jauh. Patriark Yaozu terjebak dalam tipuan dan terlempar keluar dengan telapak tangan, dan dia bahkan tidak berhenti membalik selusin jungkir balik di langit. Ini sangat menggantung. Biksu Sifang menatap dengan kaget. Siapa itu? Nenek moyang ras iblis, ras dewa, dan ras Phoenix semuanya menyipitkan mata dan menatap ke satu sisi. Untuk menggulingkan klan patriark dengan satu telapak tangan, orang yang bergerak juga harus menjadi kaisar semu, dan bukan kaisar semu biasa. Tiba-tiba, angin dingin bertiup lagi dari langit dan bumi. Setiap jengkalnya membentuk es gitu dingin hingga membuat jiwa seseorang bergetar. 9 sosok kabur terwujud di mata dunia. Mereka datang dari zaman yang jauh, dengan perubahan-perubahan kuno, dan mereka berjalan di sepanjang sungai waktu yang panjang, dan tahun-tahun juga mengalir melawannya. Waktu, karena kedatangan mereka, berubah menjadi keheningan, dan dedaunan yang beterbangan serta angin darah yang melolong semuanya membeku dalam sekejap. Ayah kerajaan, Tiansu, keturunan kaisar menangis. Suan Chen, Selirian menangis terisak tersedak. Ini seperti seumur hidup. 5 raja Chu memiliki ekspresi yang kompleks, dan mereka tersenyum perubahan, mengingat tahun-tahun gemilang di masa lalu. 9 Kaisar Agung Chu ada di sini, berbaris berjalan di langit. Kaisar Chu ada di tengah, mengenakan baju besi emas dan memegang pedang Suanyuan. Di sebelah kiri, Kaisar Yan menggantung pagoda Raja Abadi di kepalanya. Kaisar Bulan membawa Phoenix Skin di punggungnya. Raja Zan memegang kapak langit di tangannya, dan Kaisar Suan memegang cermin Kunlun. Di sebelah kanan, Kaisar Pemakaman Surgawi memegang pedang Kaisar 9 Kehancuran di tangannya. Kepala Kaisar Timur secara horizontal melintasi susunan surgawi. Taiwang memegang segel surgawi kuil di telapak tangannya, dan tubuh Chen Huang mengelilingi bola naga Daxia. Langit kehilangan warnanya, miliaran guntur meraung, bintang-bintang diam, dan matahari yang terik runtuh. Satu demi satu, penglihatan kuno terjalin untuk menciptakan pemandangan kehancuran langit dan bumi, seolah mengantarkan era kegelapan. Tuhan, Tuhan, 9 kuasi kaisar, 9 prajurit kaisar. Dengan gemetar ke segala arah, kaki ditekuk, dan mereka ingin berlutut. Bagaimana mungkin? Lebih dari 10 juta biksu dari 4 klan mundur secara kolektif, dan nenek moyang dari 4 klan juga ketakutan. Kaki dan kaki mereka lemah, dan bahkan nada bicara mereka tidak bisa. Teh membantu gemetar. Gudong. Orang tua Zundi menelan ludah, bahkan dengan tingkat kultivasinya, sulit untuk menghentikan jantungnya yang gemetar. Dalam hal kekuatan, kamu harus menjadi Kaisar 9 Chu yang agung. Tianzu dan Dimi berjongkok di atas 2 batu, yang satu merokok dan yang lainnya minum, yang satu berbicara dengan sungguh-sungguh dan yang lainnya dengan penuh arti. Apakah ini pengadilan surgawi Agung Chu yang sebenarnya? Nandi, Bei Sheng, dan Kuiniu merasakan mulut mereka kering, dan mata mereka tegak karena terkejut dari pertempuran yang mengejutkan itu.
Aku tidak percaya. Wajah cantik Feng Xian pucat dan tidak berdarah. Mata Phoenix-nya juga menonjol, dan dia juga gemetar dan mundur. Baru pada saat ini dia benar-benar menyadari keberadaan seperti apa yang telah dia provokasi. 50 juta biksu, 9 puncak kaisar semu, dan 9 senjata kaisar ekstrim. Barisan apa ini? Belum lagi menghancurkannya. Bahkan jika itu menghancurkan seluruh klan Phoenix, tidak masalah. Untuk pertama kalinya dalam 100 tahun, dia merasakan ketakutan akan kematian, dan dia melihat dewa kematian melambai padanya. Dacu, kampung halamanku. Ye Chen tersenyum, tubuhnya yang hancur akhirnya jatuh telentang di angin kencang. Dia terlalu lelah untuk mendukung bendera perang Dacu lebih lama lagi. Kaisar Bulan datang dalam sekejap, mendukungnya, dan menunjuk ke alisnya. Menyegel nafas terakhirnya yang akan menghilang. 8 kaisar menembak bersama, dan mereka semua menggunakan metode rahasia keabadian, menahan asalnya, dan menstabilkan jiwa yang akan dimusnahkan. 9 kaisar gemetar, dan bisa dibayangkan betapa sulitnya junior ini bertarung, dan dia mengibarkan bendera pertempuran Dacu sampai kematiannya. Dunia sangat sunyi, dan bahkan detak jantungnya sepertinya telah menghilang. Dalam ribuan kesunyian, seberkas cahaya abadi membubung ke langit dan berdiri. Itu adalah sosok peri, dengan pakaian putih dan rambut putih, seperti peri yang dibuang. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Dewa Pedang Langit. Apakah itu Dewa Pedang? Apakah itu mitos surga? Terlalu banyak orang yang tercengang, terutama para biksu yang lebih tua. Ada lebih banyak di belakang. Seseorang berteriak, menarik semua mata, dan ratusan cahaya dewa melesat ke arahnya satu demi satu. Itu, kuasa kaisar lagi, ratusan dari mereka. Para biarawan yang menyaksikan pertempuran itu terkejut, dan tidak bisa menahan gemetar, barisan yang luar biasa. Saat berbicara, ratusan tokoh telah turun tanpa urutan tertentu. Dong Huang Taixin, 5 Raja Surgawi Agung dari zona terlarang, 9 Dewa-Dewa Kehancuran, dan Zun, Raja Klan Dinasti Xia Agung, dan Luo Zutian. Melihat dunia berdarah ini, melihat Ye Chen yang menyedihkan itu, dan melihat kultivator Tiansu Dacu, Dong Huang sangat marah. Sialan! Kaisar Zun dari Sekte Tiansuan berteriak keras. Bahkan Dewa Pedang Gujing Wubo tidak bisa lagi menekan niat membunuhnya, dentang pedang pembunuh bergema di langit. Kamu Chen. Dengan suara tercekik, jimat ajaib datang dari telapak tangan Dong Huang Taixin, dan sesosok cantik keluar darinya, memeluknya yang tersegel, dan menangis. Itu adalah Liu Ruyan, putri dari keluarga Liu di kehidupan sebelumnya, putri pendiri kerajaan Nanzhao, dan Kaisar Dacu ke-11 di kehidupan ini. Karena dialah Ye Chen mengisi jalan yang kacau dengan cinta, membuka batas suksesi darah untuk pertama kalinya, dan memprovokasi murka langit. 300 tahun telah berlalu sejak kematian itu, dan Holy Lord of the Heavenly Court, yang dulunya luar biasa, sekarang sudah sangat tua. Raja Surgawi Tiansu menghela nafas dengan ringan menjentikkan tangannya, melepaskan pengekangan Tiansu, dan melepaskan 50 juta biksu yang terperangkap di pengadilan surgawi. 50 juta orang menjadi gila, darah dan air mata mengaburkan pandangan mereka. Mereka masih bisa berdiri di sini hidup-hidup karena sosok suram itu. Mereka memulai serangan sendirian. Dia kehilangan janjinya, tapi membeli waktu untuk surga. Sekarang, Chu yang agung telah kembali, Kaisar telah kembali, tapi dia telah jatuh dan telah sialan Zhou Tian, tersiksa berkeping-keping, hancur oleh tahun-tahun sial, nasibnya penuh dengan lubang. Suara ratapan itu menghancurkan bumi, penuh kesedihan, kemarahan dan kehancuran. 9 kaisar berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tanpa kegembiraan maupun kesedihan di wajah mereka. Tapi keheningan semacam ini adalah yang paling menakutkan, seperti binatang prasejarah yang telah tidur selamanya dan akan bangun. Masih berbaris, 9 orang berjalan berdampingan, berjalan menuju 4 klan selangkah demi selangkah, semuanya memegang senjata kekaisaran, menghidupkan kembali prestise kaisar yang ekstrim. Tiba-tiba terdengar suara bang-bang, tubuh 9 kaisar Chu terlalu berat, dan setiap kali telapak kaki mereka jatuh,
Tanah akan bergemuruh dan bergolak. Dia membunuh pangeran klan kita. Keluhan ini bisa dianggap sebagai penyelesaian. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Nenek moyang dari 4 klan mundur. Ini tidak ada hubungannya dengan keluhan, itu hanya karena Dacu lebih kuat darimu, kata 9 kaisar dengan ringan, tapi itu mengguncang langit abadi. Terlalu banyak penipuan. Nenek moyang dari 4 klan semuanya sangat marah. Jadi bagaimana jika kamu menggertakmu? Raja perang berteriak seperti guntur, yang paling kuat, menggunakan senjata kekaisaran, langsung menyerang klan Phoenix. Kapak pertempuran pembuka surga menari sesuai dengan hukum jalan kaisar, mendominasi masa lalu dan masa kini, membelah langit dan bumi dengan satu kapak, dan memusnahkan sejuta pasukan Phoenix yang kuat. Sialan! Nenek moyang klan Phoenix meraung dengan marah, mengaktifkan senjata kekaisaran Phoenix Mirror, dan menyapu cahaya ilahi yang menghancurkan surga. Lagu 9 Neter Abadi bergema merdu, dan aura ilahi dari cermin Phoenix diblokir oleh Phoenix Kin yang diaktifkan oleh Kaisar Bulan, dan segera dimusnahkan. Kaisar lainnya juga bergerak, Xuan Huang, Chen Huang dan Tianzu Huang menghadapi klan iblis kuno, menyerang yang tak tertandingi di dunia. Kaisar Timur dan Raja tertinggi menyerang klan monster, dan Tianyin dari kuil artefak kaisar dan formasi langit menggantung di langit, dan jalan kaisar sangat luar biasa. Kaisar Chu dan Kaisar Yan bertarung melawan klan dewa, pedang Suanyuan menekan pedang dewa surgawi, menara Raja Abadi berdiri di langit, dan prestise kaisar mekar. Tidak peduli kerajaan kaisar atau orang bijak yang agung, mereka semua runtuh dalam sekejap. Ini adalah gambaran yang menakutkan, ada 13 rundi yang berpartisipasi dalam pertempuran, dan ada juga 13 senjata Kaisar Jidao yang berpartisipasi dalam pertempuran. Perang tingkat ini sangat dekat dengan penaklukan oleh Kaisar, alam semesta dalam kekacauan, yin dan yang dibalik, waktu dan tahun semuanya ditumbangkan dan dihancurkan dalam reinkarnasi asli. 9 Kaisar Chu, seperti dewa perang di 8 hutan belantara, sangat kuat di dunia. Para wanita seperti Ratu Dunia, dengan kecantikan tiada taraf, semuanya tak tertandingi dalam kekuatan tempur, mereka semua menyerang Wu Shuang, dan langit bergetar. Mayat dari 4 klan membentuk gunung, darah mengalir ke sungai, dan sulit untuk menghentikan serangan 9 kaisar, dan semua sosok musnah dalam pertempuran. Bab 1645 Pembantaian. Kehidupan manusia seperti mustar, dan langit serta bumi berlumuran darah dan tulang. Dunia gelap berubah menjadi jiuyu, berdarah dan mengejutkan, dan yang abadi di atas segalanya menjadi debu sejarah. Dewa pedang dan ratusan kaisar semu lainnya mengepung Ye Chen dan menekan Zhou Tian. Meskipun dia masih bernafas, Zhou Tian masih melawan, dan dia harus benar-benar ditelan sebelum selesai, yang sangat sulit. Untuk pembunuhan 9 kaisar, tidak ada yang peduli apalagi menunjukkan belas kasihan. Kemarahan Dacu perlu dipadamkan dengan segunung mayat dan lautan darah. Kamu benar-benar tidak ingin mati selamanya. Nenek moyang dari 4 klan mendesis, meneteskan darah dan tulang, dan semuanya terbunuh sampai gila. Itu akan baik-baik saja jika mereka berempat tidak mengatakan ini. Tapi dengan satu kata terungkap, 9 Kaisar Agung Chu telah melakukannya dengan lebih ganas, bahkan dengan perlindungan tentara kaisar tertinggi. Mereka berempat masih dipukuli. Dan tidak dapat membalik. Mereka berdua adalah Kaisar Semu, dan kekuatan bertarung keempatnya jelas tidak setingkat dengan 9 Kaisar. Tidak ada yang bisa menghentikan serangan itu. Darah Kaisar Zun memenuhi langit. Tidak ada yang terburuk, hanya lebih buruk tubuh yang mendominasi diledakkan berulang kali, tulang dan darah terjalin, dan menghilang pada musim gugur. Maafkan aku, ampuni hidupku. Para biksu dari 4 klan meraung histeris, memohon semakin keras. 9 Kaisar Chu besar acuh tak acuh, abaikan saja mereka, dan selamatkan hidup Anda. Bagaimana Anda bisa layak untuk jiwa heroik Chu besar yang mati dalam pertempuran? Ini adalah hutang darah yang sangat besar, dan darah dibutuhkan untuk melunasinya. Para biksu dari 4 klan meratap, dan tidak ada yang berpikir untuk melawan di bawah prestise kaisar. Semua biksu berubah menjadi kabut darah. Saya menyesalinya. Nenek moyang dari 4 klan menyesalinya.
menyesal telah memprovokasi Ye Chen, dan bahkan menyeret seluruh klan untuk menderita malapetaka. Terutama klan Phoenix, yang paling menyesal. Pada saat ini mereka benar-benar mengerti apa yang dikatakan Chiangzi dan Wu Jizi, dan bahkan lebih menyesal tidak mendengarkan bujukan mereka, bersikeras membunuh Ye Chen dan kemudian dengan cepat. Pertempuran terlalu berfluktuasi, langit runtuh, bumi retak, disertai darah dan guntur, reinkarnasi dalam keheningan. Para pembudidaya yang menyaksikan pertempuran mundur lagi dan lagi, karena takut akan akibatnya. Awalnya, saya datang untuk menyaksikan 4 klan bertarung melawan pengadilan surgawi. Siapa sangka akan ada banyak pembalikan. Ye Chen kembali ke cahaya dan memilih 4 klan, Great Chu dan 9 kaisar kembali dengan kuat, dan masing-masing membawa tentara kaisar. Terlalu kuat, 9 orang itu terlalu kuat. Terlalu banyak orang tidak bisa menahan gemetar, seolah-olah mereka sedang melihat 9 kaisar yang sebenarnya. 4 kaisar semu, dilindungi oleh 4 senjata kekaisaran, dan lebih dari 10 juta biksu. Mereka dibunuh oleh 9 orang, jadi mereka tidak bisa berdiri. 9. Lawan 4, kekuatan tempur puncak penindasan mutlak. Saya pernah melihat yang garang, saya belum pernah melihat yang galak seperti ini. Lelaki tua itu menyatukan tangannya, menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Untung saya tidak memprovokasi dia, kalau tidak saya akan mati sengsara. Kematian. Aku tidak tahu apakah aku tidak melihatnya. Latar belakang Qi sangat besar. Queen Yu dan yang lainnya diam-diam menelan ludah mereka. Lolos jalang itu lolos. Seru kaisar kera kecil. Semua orang melihat sekeliling, hanya untuk melihat sosok yang malu melarikan diri dari medan perang. Itu adalah seorang wanita. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Feng Xian. Bahkan jika dia ditakdirkan, kemampuan untuk melarikan diri tidak tercakup. Namun, dia juga membayar harga yang sangat menyakitkan untuk ini, dan mengorbankan nyawanya selama ratusan tahun. Yuan, gunakan metode rahasia tabu. Feng Xian, ambil nyawamu. Suara mendesis penuh dengan niat membunuh. Xian sudah memegang pedang pembunuh dan langsung menuju Feng Xian. Tanpa urutan tertentu adalah Lin Sihua, Liu Ruyan, Sangguan Yuer, Sangguan Hanyu, Haatian Siu. Dengan kata lain, orang kepercayaan Ye Chen semua membunuh mereka. Pedang pembunuh berdentang di tangannya, dan energi pedang terbang nirvana. Wajah peri Phoenix berubah. Bagaimana mungkin dia berani menoleh ke belakang, menyeret tubuh Phoenix berdarahnya untuk melarikan diri demi hidupnya, membakar sumbernya, dan dengan gila meningkatkan kecepatannya. Tetap di sini. Xian melangkah dan mengayunkan pedangnya untuk memotong. Peri Phoenix direkrut dan terbang keluar. Untaian darah Phoenix tumpah ke seluruh langit. Jika bukan karena nirwana Phoenix, itu mungkin akan terbelah hidup-hidup. Namun meski gitu, dia masih sulit untuk memblokir serangan itu. Sebelum dia bisa tenang, Liu Ruyan telah tiba, dan memotong salah satu lengan gioknya dengan pedang. Lin Sihua mengangkat tangannya, menunjuk ke cahaya ilahi, dan menusuk tubuh Phoenix-nya. Sangguan hanya meremas segel giok. Adegan itu berdarah, dan para biksu yang menyaksikan pertempuran itu ketakutan. Putri dari klan Phoenix, Bei Sheng, yang bisa memukul dengan satu telapak tangan, memuntahkan darah, dan tidak lemah dalam pertempuran, tapi dia ditekan oleh semua gadis dalam satu tatap muka. Bukannya dia tidak cukup kuat, hanya saja Ye Chen memiliki terlalu banyak orang kepercayaan, dan masing-masing lebih kuat dari yang lain. Akibatnya, Kaisar Selatan dan orang suci utara yang bergegas membunuh mereka tidak mengejar, dan pertempuran telah berakhir saat itu. Leluhurnya tua, selamatkan aku. Feng Xian mendesis, matanya penuh teror. Dia hancur berlutut, dan mana miliknya di penjara. Kata-katanya membuat semua penonton tertawa, kamu masih disebut leluhurnya. Dan leluhurmu dalam bahaya. Tidak dapat dihindari bahwa kamu akan dimusnahkan oleh resimen. Apakah ini orang kepercayaan legendaris? Terlalu banyak orang tidak bisa tidak membantu tapi memunculkan kata seperti itu di benak mereka. Orang kepercayaan, memang orang kepercayaan. Hitung secara rincian, dalam 100 tahun terakhir, berapa banyak orang yang telah ditipu olehnya? Putra Dewa Abadi,
putra dewa ras iblis, putra dewa Yaozu, putra dewa Phoenix, Ziyang, Lingsan, Sui Sangzi. Sekarang, tidak cukup menipu putra dewa orang lain, dan bahkan keluarga mereka masing-masing telah ditipu bersama. Di sisi lain, serangan 9 kaisar pada dasarnya telah berakhir. Pasukan Yaozu benar-benar musnah. Leluhurnya Yaozu dipaku sampai mati di Sutian dengan tombak oleh Taiwang, dan bahkan senjata kekaisaran Yaozu terbang menjauh. Hal yang sama berlaku untuk para dewa, setan, dan burung Phoenix. Tidak ada yang lolos dari kematian. Leluhurnya dari ketiga keluarga semuanya terbunuh tanpa kecuali. Bahkan 9 kaisar tidak dapat berbuat apa-apa tentang persenjataan kaisar. Itu adalah artefak magis kaisar agung, itu. Jika Anda ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikannya. 4 kuasi kaisar. 1. Lebih dari 10 juta biksu. Apakah mereka musnah seperti ini? Para penonton dari segala arah membuka mulut mereka. Adegan ini terasa sangat tidak nyata. Gitu banyak biksu, leluhurnya dari tingkat itu, seluruh pasukan musnah. Di tengah suara yang mengerikan, 9 tentara kaisar naik ke langit. Tergantung di langit, hukum jalan kaisar terbang, dan kekuatan kaisar yang ekstrim menyebar, seperti 9 matahari, menyebarkan cahaya dan menyinari dunia. Pengumpulan kekuatan penghancur tidak sebanding dengan prajurit kaisar, dan satu pukulan saja sudah cukup untuk meruntuhkan Zhongzhou. 9 artefak kekaisaran bergetar serempak menyapu sinar cahaya abadi. Cahaya langit menyilaukan, dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan menghantam langit utara, gitu cepat sehingga mata telanjang tidak dapat menangkapnya. Itu melampaui sungai panjang waktu, membalikkan yin dan yang alam semesta, membawa guntur di sepanjang jalan, dan mengguncang langit yang hancur. 2 atau 3 detik kemudian, ledakan bergema di seluruh dunia. Dari kejauhan, itu adalah gunung peri dari klan monster, yang dihancurkan oleh cahaya peri. Para biksu dari klan monster, tidak peduli orang bijak atau kaisar, semuanya berubah menjadi abu dari bencana yang tak habis-habisnya di bawah kekuasaan. Dari kaisar, itu benar, klan monster warisan kuno langsung musnah. 9 artefak kekaisaran masih bergetar, dan mereka menyapu 2 sinar langit satu demi satu, masih meledak ke arah utara, satu jatuh ke ras iblis, yang lain menembak ke BW, dan mendarat di ras dewa. Suara gemuruh muncul kembali, dan gunung peri klan iblis dan gunung peri klan dewa dihancurkan ke tanah, dan tidak ada jiwa yang lolos dari malapetaka. 3 ras kuno juga telah dimusnahkan. 9 kaisar tertinggi menyerang bersama, dan kekuatannya benar-benar luar biasa. Mulai hari ini, 9 ras kuno harus disebut 6 ras kuno. Biksu yang lebih tua mendesah, kekacauan suasana hati. Akhir dari klan Phoenix juga telah tiba, kata seseorang. Semua orang mengangkat langit, dan 9 senjata kaisar telah menyapu cahaya peri keempat, menguraikan busur yang indah, dan arahnya adalah Dong Huang. Segera ada kejutan besar dari Dong Huang, dan hampir 10.000 gunung peri berubah menjadi abu terbang dalam sekejap. Tentu saja belum berakhir, masih ada kaisar kelima Dao Xianmang. Cahaya surgawi ini terbang ke barat, menyapu tanah Zhongzhou, melesat ke gurun barat, dan meledak ke arah Lingsan Buddha. Itu meledak sepanjang hari lagi, bahkan dengan perlindungan tubuh emas 10.000 Buddha dan senjata kaisar, Lingsan masih runtuh, dan semua 10.000 Buddha dihancurkan. Sakyamuni bersimpati, mendesis dan berduka, menyebar ke seluruh gurun barat. Buddha tertinggi, sebelum kematiannya, pikirannya tidak murni. Di antara 7 emosi dan 6 keinginan, ada emosi yang disebut penyesalan. Umat Buddha berbelas kasih, tapi apa yang disebut ulas asih mengganggu karma orang lain, menyelamatkan satu orang, tapi mengubur orang biasa. Warisan Buddha jatuh ke lautan menderita dalam kepunahan. Dunia, pada saat ini, jatuh ke dalam ketenangan yang mematikan. Di 5 alam Xuan Huang, tidak ada yang berani berbicara, apalagi bertindak sembarangan, hati yang terhalang bergetar dan pikiran juga runtuh. Terlalu mengejutkan, apakah itu ras monster kuno, ras iblis, ras dewa, atau ras Phoenix, atau gunung roh gurun barat,
Sebelum tahun-tahun tanpa akhir, ada seorang kaisar agung yang memerintah langit dan semua roh, dan masing-masing pergi. Warisan abadi. Tapi mantel ini diwariskan ke zaman ini. Tapi itu terhapus dalam satu hari, dan keturunan kaisar mempermalukan martabat leluhurnya mereka. Aneh saja, mereka memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak diprovokasi. Jadi bagaimana dengan warisan kaisar? Karena itu adalah hutang darah, itu harus dibayar dengan darah. Di tengah deru angin darah, sebuah tablet batu terangkat dari tanah, dan di atas tablet batu itu, kata, Dacu, terukir dengan darah. Feng Xian dibawa dan berlutut di bawah prasasti batu. Ada reinkarnasi dalam hukum surga, siapapun yang terhindar dari surga, retribusi. Ini semua retribusi lengkap di dunia ini. Lepaskan aku. Klan Phoenix dimusnahkan, tapi sebagai putri Phoenix, dia masih melolong dan memohon belas kasihan. Mengapa? Desahan terdengar tiba-tiba, dengan kesedihan dan kesedihan. Tapi melihat kehampaan, seorang wanita berambut putih datang dari langit, disertai dengan penglihatan Phoenix dan desisan, jalinan dan tarian. Itu adalah Feng Huang, leluhurnya sebenarnya dari klan Phoenix, senioritas tertinggi, dan bibi dari leluhurnya Feng Huang. Dia meninggalkan adat istiadat, tapi dia juga menyaksikan klan Phoenix dimusnahkan. Sebagai leluhurnya, dia tidak berdaya. Leluhurnya tua, selamatkan aku. Leluhurnya tua, selamatkan aku. Feng Xian berteriak putus asa, seolah menggenggam sedotan terakhir. Kamu dan aku sama-sama pendosa. Feng Huang berjalan selangkah demi selangkah, menertawakan dirinya sendiri dan menyalahkan dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan Ciyang, dia hanya memiliki Jiang Taixu di dalam hatinya. Juga karena cinta kuno itulah dia belum lahir selama 100 tahun dan kehilangan terlalu banyak kesempatan untuk menghentikan malapetaka. Feng Xian adalah pendosa abadi dari klan Phoenix, jadi mengapa dia tidak, leluhurnya klan, yang tidak memiliki wajah untuk melihat leluhurnya? Dia mengangkat pedang pembunuhnya dan menebas ke arah Feng Xian Junior. Tidak. Mata Phoenix Feng Xian menonjol, pupilnya menyempit, tubuh Phoenix-nya bergetar menjadi bola, pikirannya runtuh saat pedang itu jatuh. Ketika dia sekarat, dia juga menyesal telah menjadi pendosa dari klan Phoenix, bahkan jika dia pergi ke neraka, dia masih akan dikutuk, dan dia tidak akan memiliki wajah untuk melihat klannya. Di kehidupan selanjutnya, jangan main-main dengan orang yang tidak seharusnya. Phoenix menutup matanya, dan pedang abadi berdentang. Kabut darah beterbangan, dan Feng Xian berubah menjadi abu terbang di tempat, debu menjadi debu. Dari manapun asalnya, kemana ia pergi. Keluhan yang berlangsung selama 100 tahun benar-benar berakhir karena kematiannya, tapi terlalu banyak orang yang meninggal karenanya. Feng Huang pergi. Berjalan selangkah demi selangkah, pedang pembunuh di tangannya jatuh secara tidak sengaja, punggungnya sangat suram. Ada keheningan lain antara langit dan bumi. Semua orang diam, hanya loh batu Dacu yang berdiri tegak di tengah angin darah. Ini akan menjadi simbol, mereka yang melanggar Great Chu akan dihukum meskipun mereka jauh.